Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Laili Nur Azizah, Eskep Nurse MKep selaku dosen pembimbing PKKMB2, serta para audiens yang telah menonton video kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiah Nuriski selaku moderator yang akan memandu kegiatan penyuluhan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C1 akan melakukan penyuluhan tentang teknik proning untuk meningkatkan saturasi oksigen, di mana tujuannya yaitu yang pertama, setelah dilakukan pendidikan kesehatan, diharapkan peserta dapat mengerti dan memahami tentang teknik proning untuk meningkatkan saturasi oksigen. Yang kedua, setelah dilakukan pendidikan kesehatan, peserta mampu mempraktekkan teknik proning untuk meningkatkan saturasi oksigen. Untuk poin-poin materi yang akan disampaikan pada kali ini yaitu yang pertama, definisi pronasi, yang kedua, manfaat teknik pronasi, yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan proning, yang keempat, teknik proning, yang kelima, kontraindikasi. Materi akan disampaikan oleh Saudari Riris Lailatul Fitriah. Untuk penyampaian materi, saya berikan waktu 15 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan topik penyuluhan pada hari ini tentang teknik proning untuk meningkatkan saturasi oksigen. Apalagi sekarang lagi musimnya pandemi dan banyak sekali sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami penurunan saturasi oksigen. Ini nama-nama kelompok kita. Baik, untuk topik penyuluhan pada hari ini, yang pertama itu tentang definisi pronasi, manfaat pronasi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan proning, ada teknik proning juga, dan kontraindikasi proning. Baik, kita ke poin yang pertama yaitu adalah definisi. Definisi saturasi oksigen adalah presentasi hemoglobin yang berikatan dengan oksigen dalam arteri, dan saturasi oksigen normal itu biasanya adalah antara 95 sampai 100%. Sedangkan untuk teknik proning atau pronasi adalah proses membalikkan pasien dengan gerakan yang tepat dan aman dari punggung ke perut sehingga berbaring telungkup. Posisi tidur tengkurap pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan dalam posisi tersebut, jalur paru-paru akan terbuka sehingga oksigen dapat leluasa ke dalam organ tersebut. Yang kedua itu ada manfaat teknik pronasi. Manfaat teknik pronasi itu ada 4 ya. Yang pertama, membantu memaksimalkan ekspirasi paru-paru. Yang kedua, membantu memaksimalkan masuknya oksigen ke paru-paru. Yang ketiga, membantu menaikkan saturasi oksigen. Yang keempat, untuk meningkatkan ventilasi paru melalui mekanisme peningkatan perfusi paru. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan proning. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada 3. Yang pertama, kita harus menghindari posisi tengkurap selama 1 jam sesudah makan. Jadi kalau sudah makan, jangan langsung tengkurap selama 1 jam. Ya. Dan dalam teknik proning ini terdapat posisi tengkurap. Jadi hindari melakukan teknik proning dengan posisi tengkurap saat setelah makan selama 1 jam. Yang kedua, bantal bisa disesuaikan sedikit untuk mengubah area tekanan dan untuk kenyamanan jenengan. Yang ketiga, kita pantau adanya luka atau cedera. Adanya luka atau cedera dapat mempengaruhi kenyamanan pada saat melakukan teknik proning. Jadi apabila kita terdapat luka pada tubuh kita dan melakukan proning ini, maka kenyamanan dalam saat melakukan proning ini akan semakin berkurang. Ya, jadi tidak ideal melakukan pronasi tersebut.
Selanjutnya, teknik proning. Teknik proning ini yang pertama, posisi 1, pasien berbaring di atas perut selama 30 menit, gunakan alas dan bantal di bawah leher. Jadi di bawah leher ini kita menggunakan alas. Alasnya itu bisa bantal seperti itu, dan juga di pinggul dan di kaki. Untuk posisi kedua, itu pasien berbaring di sisi kanan selama 30 menit. Gunakan alas dan bantal di bawah leher, pinggul, dan dijepit di kedua kaki. Yang ketiga, itu posisi yang ketiga, pasien bersandar pada penyangga bantal dengan posisi setengah duduk dan terapkan posisi setengah duduk selama 30 menit. Nah, yang selanjutnya itu tentang seseorang harus menghindari teknik proning jika yang pertama sedang hamil. Ya, jadi kalau sedang hamil jangan melakukan teknik proning ini. Yang kedua itu ada trombosis vena. Dan yang ketiga memiliki masalah jantung. Dan yang keempat itu terdapat fraktur tulang, tulang paha, dan tulang leher. Seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau nanti akan menyebabkan risiko cedera yang lain. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang harus kita atau kamu ketahui, teknik dan posisi proning itu kan yang posisi proning itu adalah posisi tidur tengkurap ya, tengkurap pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Tujuannya untuk meningkatkan kadar oksigen dan diterapkan pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan dan kadar saturasi oksigennya di bawah 94% ya, 94%. Bahkan pada pasien yang menggunakan ventilator dan proning meningkatkan ventilasi dan mempermudah bernafas. Selanjutnya. Nah, ini contoh gambar atau bagaimana kita dalam melakukan proning. Tengkurap ya, yang pertama itu siapkan 3-5 bantal, lalu kita tidur tengkurap dengan suhu bantal di bawah leher. Sebelumnya ibu-ibu atau bapak-bapak punya bantal kan ya di rumah ya? Punya kan? Alhamdulillah. Baik, dan setelah kita menyiapkan bantal, 1 atau 2 bantal di antara dada sampai paha atas seperti di gambar itu ya, dan 2 bantal di bawah tulang belakang, tulang kering. Yang kedua itu kemudian ubah posisi tidur menghadap ke kanan atau ke kiri ya. Yang ketiga itu tidur dengan posisi setengah duduk, bagian punggung sampai tengkuk di ganjal bantal, seperti itu. Untuk materi sudah saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan materinya. Semoga ilmu yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sudah ada di ujung acara. Untuk audiens yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Pada akhir video ini akan ditampilkan video cara melakukan proning dengan benar. Baik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawadini.
dari mahasiswa UNED Kampus Lumajang, dan ini teman saya yang bernama Rian. Di sini Rian ini teman saya bertindak sebagai pasien. Oke. Di sini saya akan memeragakan teknik proning untuk meningkatkan saturasi oksigen pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Monggo dilihat dan disimak videonya pada cuplikan berikut ini. Antak lur. Di sini saya akan memberikan cara untuk meningkatkan saturasi oksigen, yaitu dengan cara teknik proning. Teknik proning itu sendiri yaitu posisi tengkurap pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk teknik ini diterapkan pada pasien yang mengalami saturasi oksigen di bawah 94%. Dan untuk mengetahui saturasi oksigen 94 ke bawah persen, yaitu dengan cara menggunakan alat oximeter seperti ini alatnya. Dan ini saya akan memberikan cara untuk teknik proning. Yang pertama, siapkan 3 atau sampai 5 bantal, yaitu pasien disuruh tengkurap dan bantal ditaruh di leher bawah. Untuk bantal lainnya taruh di atas tangan, dan bantal lainnya juga ditaruh di atas paha, dan untuk bantal yang terakhir ditaruh di atas tulang kering. Yang kedua yaitu ubah posisi klien tidur ke kanan dan ke kiri, dan setelah itu klien disuruh berbaring setengah duduk dan di belakang punggungnya dikasih bantal. Ubah posisi tengkurap ke kiri dan ke kanan dan berbaring di setengah duduk selama 30 menit sekali. Di sini saya akan mempraktikkan teknik proning. Yang pertama itu siapkan 3-5 bantal ya, sudah. Lalu klien disuruh tengkurap. Tengkurap. Dan bantal yang ini ditaruh di bawah lengan. Juga, dan untuk bantal ini ditaruh di atas paha, dan untuk yang ini ditaruh di tulang kering. Usahakan klien senyaman mungkin. Jika klien tidak merasa nyaman, segera dihentikan. Setelah itu selama 30 menit sekali, klien disuruh tidur ke kanan dan ke kiri. Monggo Pak, tidur ke kanan, menghadap ke kanan. Ke kanan. Setelah itu menghadap ke kiri, dan setelah itu klien disuruh berbaring setengah duduk dan di belakang tulang punggungnya dikasih bantal. Berbaring, tengah duduk, dan di samping belakangnya dikasih bantal. Nah, dari ketiga gerakan tadi, usahakan dilakukan selama 30 menit sekali. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan teknik proning yaitu teknik proning ini dilakukan pada pasien dengan saturasi oksigen 94% ke bawah. Nah, terus teknik proning ini dilakukan pasien dengan senyaman mungkin. Jika pasien tidak nyaman, segera hentikan. Dan juga teknik proning ini jangan dilakukan pada ibu hamil dan gangguan jantung, dan juga masalah pada tulang panggul, paha, dan tulang belakang. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama untuk saya sendiri. Jika para teman-teman memiliki saran, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, yaitu CS Doni, dan Like, comment, and share. terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.